Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama saya Dea Widiasari. Saya dari Politeknika Reusada. Saya di sini ingin mempresentasikan yang produk saya pilih, yaitu jamu milenial. Kenapa saya memilih jamu milenial? Yaitu perkembangan dan kemajuan zaman saat ini telah memicu pertumbuhan perekonomian dunia semakin kompleks dan ketat dalam persaingannya. Persaingan dalam perekonomian dunia menuntut kita untuk dapat mencari peluang kerja dan berkarya dengan kreatif agar mendapat pekerjaan atau industri yang potensial untuk memenuhi pendapatan yang maksimal sehingga memenuhi kebutuhan hidup. Terus di sini juga ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2004 mengelompokkan obat herbal menjadi 3 bentuk sediaan, yaitu sediaan jamu, sediaan herbal standar, dan sediaan fitofarmaka. Persyaratan ketiga sediaan berbeda, yaitu untuk jamu pemakaiannya secara empirik berdasarkan pengalaman. Sediaan herbal standar bahan bakunya harus distandarisasi dan sudah diuji farmakologi secara eksperimen, sedangkan sediaan biofarmaka sama dengan obat modern bahkan harus distandarisasi dan harus melalui uji klinis atau Badan POM 2000. Dan di sini juga ada riset pemasaran. Apa sih itu riset pemasaran? Riset pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama itu merumuskan masalah. Apa itu merumuskan masalah? Jadi merumuskan masalah, hal pertama kali yang harus dilakukan untuk menjalankan riset pasar adalah merumuskan masalah. Proses perumusan masalah ini sangat penting untuk dilakukan agar kita mengerti betul dengan tujuan yang akan dicapai setelah riset selesai. Pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat. Selesai pada dasarnya, riset disusun untuk menghasilkan informasi yang akurat dan jelas sebagai kesimpulan atas permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bisnis. Misalnya, permasalahan kita adalah ingin menentukan besarnya biaya yang akan digunakan untuk promosi atau iklan. Perumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan, sedangkan kesimpulan yang akan didapat adalah dalam bentuk kisaran nilai dan biaya promosi yang paling ideal. Yang kedua, merancang metode pengumpulan data. Apa itu ya? Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan sekunder yang biasanya berupa data yang diambil dari internet, buku, dan pustaka lainnya. Yang ketiga, melakukan analisis dan interpretasi data. Sebuah pengumpulan data tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kesimpulan yang jika tidak dilakukan analisis dan interpretasi data. Anda bisa mulai dari editing coding, tabulasi, analisa statistik, dan interpretasi data. Data yang diolah inilah yang akan memberikan petunjuk pada kesimpulan yang akan Anda ambil. Ini juga ada bentuk produk dan manfaat preposition atau value preposition. Yang pertama, bentuk produk. Apa yang akan saya keluarkan bentuk produknya, yaitu sebuah botol minuman. Yang kedua, manfaat minuman alami yang diambil dari buah-buahan yang segar, dan minuman ini sehat menyegarkan bagi tubuh kita. Yang ketiga, tujuan masalahnya yaitu agar anak milenial tidak selalu minum yang saat ini berkembang seperti kopi-kopi yang banyak kafe-kafe, karena itu tidak baik bagi lambung. Juga harganya sangat tinggi, dan anak milenial juga harus merasakan minuman sehat seperti jamu tetapi rasanya yang diolah dari buah-buahan. Begitu juga harganya yang sangat pas untuk kantong milenial atau pelajar. Di sini ada gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha ini berawal dari problem mahasiswa yang sangat suka minuman seperti kopi dan minuman lainnya.
Kegiatan ini juga sebagai sarana belajar mahasiswa untuk modal di masa depan. Usaha ini diharapkan mampu memberikan profil bagi pelaksana yang akhirnya dapat digunakan sebagai modal pengembangan usaha serta uang saku untuk meringankan beban orang tua. Selain itu juga, rencana usaha ini juga memberikan solusi minuman yang sehat dan tepat waktu untuk kalangan pelajar maupun mahasiswa yang ingin menambah stamina. Produk minuman yang ditawarkan juga memiliki keunggulan yaitu praktis untuk dibawa karena dikemasan sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi dimanapun. Rencana usaha ini akan dilakukan di Kota Depok, di sekitarnya, kampus maupun di semua kalangan konsumen. Keuntungan dari lokasi sendiri yang merupakan lingkungan mahasiswa yang mana diharapkan mampu membantu memecahkan problem minuman yang tidak sehat dengan menggunakan produk minuman jamu milenial. Ini juga ada cost structure dan reform stream bisnis saya. Yang pertama, target pasaran konsumen. Yang saya targetkan yaitu remaja dan orang dewasa, maupun laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, solusi. Harga yang terjangkau dan tubuh menjadi lebih menyegarkan. Yang ketiga, komunikasi dan distribusi. Saya akan memamerkan sebuah produk saya lewat online yaitu atau sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lainnya. Yang keempat, tipe relasi dengan konsumen, yaitu secara langsung melalui via chat dan gunakan foto dan testimoninya. Yang kelima, metode pemasukan. Metode pemasukannya apa itu? Menjualkan minuman jamu milenial yang sehat, menyegarkan, dan memiliki vitamin dan daya seratnya yang sangat tinggi. Yang keenam, aset. Aset saya itu alat dan bahan untuk membuat, yaitu buah seperti lemon, tempat, dan lahan lainnya. Kegiatan utama yaitu ini ada kegiatan utama membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jamu milenial ini dan proses pembuatan lemon tea yaitu sebagai bahan utamanya. Yang ke-8, supplier dan partners. Saya ingin kerjasama dengan pemilik kebun lemon tea atau kerjasama dengan toko buah. Yang terakhir yaitu metode pengeluaran, yaitu biaya untuk membeli buah lemon dan biaya untuk memproduksi lainnya. Ini juga ada metode pelaksanaan. Yang pertama itu menjual produk atau menawarkan produk, seperti halnya cara penjualan kepada pelanggan langsung sebagai sales. Perusahaan menggunakan metode ini untuk melakukan penjualan. Ia menawarkan produk dan hanya menjelaskan sedikit informasi seperti harga dan fitur yang dimiliki oleh produk miliknya. Cara ini bisa dibilang cara lama dan untuk saat ini sudah tidak begitu efektif untuk diterapkan pada penjualan B2B. Yang kedua itu menjual solusi. Ketika menjual produk secara langsung tidak dapat menarik kepercayaan lebih cepat kepada prospek. Disinilah sales B2B melakukan cara lain dalam menawarkan produk. Mereka memanfaatkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dan memberikan solusi kepada mereka melalui produk yang ia miliki. Berbeda dengan metode penjualan langsung, metode ini memerlukan proses penolakan atau penerimaan yang lebih panjang karena prospek maupun sales harus mengumpulkan informasi yang lebih detail untuk menemukan kecocokan. Yang ketiga yaitu menjual wawasan. Tidak seperti menjual dengan solusi, menjual dengan memanfaatkan wawasan sales adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti big data, big analytics, maupun dengan cara dari CRM yang dimiliki oleh perusahaan. Dan penggabungan teknologi terpusat ini memungkinkan sales memberikan informasi di mana posisi pasar saat ini serta masalah yang akan dihadapi oleh prospek. Dengan metode penjualan seperti ini, sales harus benar-benar memberikan pelayanan dan tuntunan yang baik kepada pelanggan agar solusi yang diberikan oleh perusahaan benar-benar berjalan dengan baik.
Yang keempat yaitu metode pelaksanaan. Apa itu metode pelaksanaan? Menyajikan uraian tentang atau cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya, sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program. Sekian dari saya, Dea Widyasari, dari mata pelajaran kewirausahaan yang saya ambil itu produk jamu milenial. Bila ada kesalahan dari video ini tolong dimaafkan, dan bila ada kesalahan dari perkataan saya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.